Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah kamu yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur kami, karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau begitu mengasihi kami dan memelihara kami. Malam hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bawa pujian dan penyembahan kami. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Amin.
Hati yang penuh belas kasihan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, apa yang terlintas dalam pikiran dan perasaan saudara ketika melihat orang yang menderita? Apakah saudara akan melihat dengan begitu saja, ataukah mengulurkan tangan untuk menolongnya sekalipun ada yang menghalangi saudara? Tentu masing-masing kita punya alasan. Bisa saja ada yang menolongnya, dan bisa saja ada yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan berbagai macam dalil atau alasan. Pembacaan kita pada malam hari ini kita dapat melihat bersama bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang membutuhkan sekalipun ia mendapatkan tantangan dari orang-orang Farisi yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat tetapi tidak memiliki kasih. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, orang-orang Farisi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang yang mengatakan bahwa menyembuhkan pada hari Sabat merupakan pelanggaran justru tidak merasa bersalah untuk merencanakan pembunuhan. Jadi betapa jahatnya hati para pemimpin agama ini. Jadi saudara-saudara, kadangkala ada di antara kita yang terlalu ketat berpegang pada aturan-aturan formal dan kemudian menjadi buta hati dan buta kasih kepada orang lain. Padahal di balik aturan itu ada peluang dan ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi merupakan prinsip dasar dari apa yang termuat dalam aturan itu. Mereka tidak lagi peduli mana benar dan mana yang salah. Mereka hanya mau diri mereka sendiri yang benar dan menang. Inilah hal yang sampai sekarang ini terjadi juga di dalam gereja. Kadangkala kita terpenjara dengan aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang kita buat, dan kita tidak berbuat sesuatu yang baik yang justru dikehendaki Tuhan di balik aturan-aturan itu. Kita tidak peduli mana yang benar. Kita hanya mau dianggap benar apapun alasannya, berpedoman secara normatif terhadap aturan itu. Saudara-saudara, kadangkala keegoisan kita lah sehingga kita terkadang tidak dapat berbuat baik atau kasih kepada sesama. Saudara-saudara, semakin keras hati kita melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Tuhan. Semakin keras hati kita di dalam kenyamanan kita sendiri, semakin jauh kita dari kenyamanan berada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita kejam dan keras terhadap orang lain, semakin kita tidak mengerti sifat pengampunan Allah. Yesus telah menunjukkan hati yang penuh belas kasihan kepada kita. Ia telah menyelamatkan kita. Maka kita mestinya juga punya hati yang penuh dengan belas kasihan dan rela berkorban untuk menolong orang-orang yang menderita. Saudara-saudara, seharusnya di balik aturan formal itu, kita bisa melakukan jauh lebih dari apa yang sering kali kita percakapkan tentang kebaikan, sebagai perwujudan dari hati kita yang penuh dengan kasih. Teruslah lakukan kebaikan itu, apapun alasannya, selagi itu
berkenan dan dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur malam hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kami pun juga telah merenungkannya. Ampuni kami Tuhan. Jika dalam hidup ini kami tidak memiliki kepedulian dan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika karena berbagai aturan-aturan dan kesepakatan ketetapan-ketetapan yang kami buat, dan kami tidak menjangkau orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur Kristus telah memberi teladan kepada kami dalam hal berbuat kebaikan, sekalipun punya tantangan. Tetapi alasan kemanusiaan, alasan keberpihakan jauh melebihi semua yang telah diatur dan dibuat oleh manusia. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, biarlah hati yang penuh dengan belas kasihan itu juga menjadi milik kami. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan, berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, jadikan keluarga kami keluarga yang takut akan Dikau. Semua kebutuhan hidup kami hanya percaya datang daripadamu Tuhan. Dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan. Mereka yang sedang berada dalam penderitaan. Oleh karena tidak punya pekerjaan. Oleh karena sakit penyakit. Kami sebut dalam doa orang tua kami, Ibu Hana Duma atau Makdu, yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Tentu juga kami doakan saudara-saudara kami yang kami tahu mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, beri kekuatan. Kami berpengharapan, jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang menyelesaikan pendidikan mereka. Terkhusus anak-anak kami di tengah-tengah jemaat ini, baik dari tingkat dasar, lanjutan, dan perguruan tinggi. Proses belajar daring yang dilakukan sekarang ini menjadi jalan terbaik
di tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kota ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah baik untuk kesejahteraan, kemajuan, dan juga kebaikan bersama di negara, bahkan di kota di mana kami berdiam ini. Tuhan, terimalah ungkapan syukur jemaat-Mu melalui pekerjaan usaha dan juga berkat-berkat yang mereka terima dalam hidupnya. Mengucap syukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran kepada mereka. Kami sebut dalam doa Ibu Sarah Bidang, Bapak Julius Samara, Ibu Lince Palalo, Quinsa Blessing Marcel, Bapak Ferdinand Paul Lempas, Tessara Kendek, dan Bapak Fias Muji Biti Kakak. Tuhan, kiranya tetap menopang dan meneguhkan mereka di tengah pengucapan syukur-Nya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, juga menopang di dalam doa akan pertambahan usia dari pernikahan Bapak Agus Nasib Marpaung dan Ibu Reski Natalia Pagapong. Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Bapa di dalam surga, tetaplah memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan program renungan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar para murid-Nya dan gereja-Nya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.